Keluarga dari si pelaku kawin paksa ini kelihatannya sangat berbahagia sekali ya, karena mereka boleh dapat anak mantu. Tapi tidakkah mereka punya perasaan ketika melihat si perempuan ini begitu tertunduk dan sangat sedih? Apa mereka para perempuan yang berada di sekitar tidak merasakan kepedihan yang dirasakan sebagai sesama perempuan? Sukacita yang memang salah ditempatkan, ingin punya istri tetapi justru melakukan cara-cara yang seperti ini. Tapi kembali pertanyaannya, siapa yang mau disalahkan ketika adat istiadat dan budaya lokal atau setempat itu masih tetap terpelihara? Maka sesungguhnya pelaku juga tidak terlalu bisa disalahkan, oleh karena pelaku hanya melakukan sebuah tradisi yang biasanya terjadi dalam kehidupan masyarakat di Sumba Barat Daya ini. Jadi penting sekali untuk diselidiki dengan seksama oleh pihak yang berwajib yang sementara ini menangani kasus ini, sehingga tidak saja masalah di permukaan itu yang harus diselesaikan. Dalam hal ini menangkap dan menjerumuskan yang bersangkutan ke penjara ataupun mendapatkan hukuman yang setimpal. Tapi persoalan yang paling mendasar adalah tradisi dan budaya ini yang sudah tidak tepat lagi. Itu juga perlu dikupas habis dan bila perlu itu dihapus, karena sekali lagi sudah tidak relevan lagi. Jadi dalam hal ini untuk semua pemirsa warganet dimanapun berada, jangan juga kita terlalu mensulimi orang ini, si pelaku, oleh karena sekali lagi ia hanya mengikuti sebuah kebiasaan yang terjadi dan itu selama ini aman-aman saja. Karena itu kita mendoakan seluruh proses ini berjalan dengan baik, dan kalau kita tidak mau budaya primitif ini tetap berkembang, maka semua orang harus ambil bagian dan bersuara untuk menghapuskan budaya yang sungguh mengebiri hak-hak kemanusiaan seseorang. Tentunya kejadian ini bukan baru terjadi, bahkan mungkin setiap tahun itu ada peristiwa seperti ini. Dan ketika ada peristiwa seperti ini, semua kita merasa prihatin dan mulai mencaci maki serta mensulimi orang-orang yang melakukan. Pertanyaannya, di mana kita ketika peristiwa ini belum terjadi? Di mana pemangku-pemangku jabatan dan kepentingan ketika peristiwa ini sudah terjadi secara berulang-ulang? Kenapa tidak ada sebuah refleksi terhadap adat istiadat yang terus terpelihara ini? Di mana pemerintah daerah, di mana pemerintah provinsi, di mana pemuka-pemuka agama, di mana gereja, di mana agama-agama yang mengajarkan tentang hal-hal yang baik? Di mana kita selama ini dan di mana suara kita? Terus pada saat ini kemudian kita ribut, padahal kita sadar dan kita tahu bahwa ada budaya yang terpelihara dan berkembang serta dilakukan di tengah-tengah kehidupan masyarakat di sana. Karena itu bagi saya saat ini tidak perlu kita menambah dosa dengan mensulimi orang ini. Biarkanlah itu proses hukum terus berjalan. Dan yang sekali lagi yang perlu kita lakukan sebagai masyarakat yang hidup pada, atau sebagai manusia yang hidup pada zaman modernisasi seperti ini, yaitu kita mengkritisi dan sama-sama untuk memperbaikinya. Jadi kita berjuang bersama supaya ini menjadi sebuah kasus terakhir, ya, dengan cara memberikan pemahaman kepada masyarakat budaya di sana, dan sekaligus kita berkomunikasi secara persuasif dengan tokoh-tokoh adat supaya budaya ini sudah tidak relevan lagi, bisa dihapus dan dihilangkan.
Karena budaya itu sekali lagi itu hendak menjaga nilai-nilai etika dan norma, nilai-nilai kemanusiaan. Dan kawin tangkap ini sangat berbenturan dengan tujuan budaya itu sendiri. Jadi berhenti sudah untuk mensulimi orang ini. Kita serahkan semuanya kepada pihak berwajib. Dan mulai saat ini bangunlah komunikasi supaya budaya ini boleh dihapus dan tidak diberlakukan lagi. Karena bagi saya pribadi, hanya budaya ini adalah budaya primitif, diberlakukan pada masanya itu tepat, tetapi untuk saat ini sudah tidak tepat lagi. Oke, terima kasih. Mohon maaf apabila ada hal-hal yang terlanjur dan tidak berkenan bagi saudara-saudara, istimewa untuk saudara-saudara saya di Sumba Barat Daya dengan peristiwa yang terjadi ini. Ini mungkin sebuah ajang refleksi bagi kita yang hidup pada zaman ini. Selamat siang.